Selamat siang semuanya. Selamat Bahasa saya siang, sudah dengar. Pak. Ya, Oke. Mbak. Selamat siang, Pak. Jangan lupa diisi dulu ya absensinya ya, di Mas. Di pertemuan 10 ini, kehadiran pada pertemuan 10 ini ya. Silakan diisi dulu absennya. Tugasnya gimana? Udah bisa semua? Alhamdulillah Belum bisa, Pak. bisa ya. Tadi ada juga yang kirim ke WA ya. Kalau lagi bermasalah, masnya bisa ke WA. Dikirim ke WhatsApp aja ya. Saya coba download dulu di sini. Tugas asistensi. Kita ada berapa orang sih totalnya? Ada yang belum hadir ya? Total 23, Pak. Iya, Pak, masih ada yang belum hadir. Oke. Nanti kalau udah hadir semua di screenshot ya. Baik, Pak. Ini udah otomatis ke record tadi ya. Iya, Pak, sudah otomatis dari awal. Saya coba lihat dulu ya tugasnya. Saya coba cek. Saya akan buka salah satu ya. Saya coba bahas. Siapa ini? Siapa yang mau dibuka tugasnya? Ini Hana dulu kali ya. Coba lihat. Ini kalian di depan laptop semua kan ya? Kalau Iya, kita Pak. mau praktek langsung. Sepertinya itu slicernya ada kurangan ya. Udah masuk tanggal di situ ya. Ini punya Hana ya. Dari dashboardnya ini udah sesuai kan ya. Kita coba lihat di sini.
udah seperti yang di video tutorial. Tapi ini slicernya ada yang masih tanggal sini ya. Kenapa nih kira-kira? Kalau Saya dilihat dari nggak, tahunnya, hmm, saya nggak tahu cara ngilanginnya, Pak. jadi dari datanya itu di sini ya. Coba Iya, langsung ada di situnya. pas kamu bikin slicernya itu, ini dia tahunnya di tahun berapa? Coba kita lihat dari date-nya ya. Harusnya kan 2019 ya. Berarti itu ada yang terbacanya itu ya, di luar dari ini ya. Iya, saya juga bingung kenapa. Terus di bagian sini nih kolom date-nya. Kalau tahunnya sesuai sih. Oh, ada 2020 ya? Dari mana dia? Nah, mungkin bisa dibikin satu kolom kali ya. Tapi kalau kita coba hilangin dulu nih filternya. Yang ininya bisa diklik nggak tadi? Atau dia yang hilang ya? Ini kayaknya pas kamu bikin slicer ini. Jadi dia ada, ini kan kalau dilihat 0101 2020 ya, ada data di bagian date-nya itu, ada nggak? 0101. Dari mana sih? Tapi ini nggak ada tuh di date-nya. Oh iya, ini ada ini ya. Kamu pilih aja ininya ya, filternya ya. Yang tahun ini aja, 3 aja yang harus ya. Karena ini ada yang lebih nih ya. Ini yang lebih ini kan muncul tuh. Yang ada tanda kurang dari 01 garis miring 01 2017. Sudah 2020-nya nggak perlu di checklist ya. Yang Ya bawahnya baik, juga. Pak. Hmm, kelebihan soalnya. Nggak tahu nih dari mana nih asalnya. Hmm. Yang lain gimana? Tahunnya munculnya gimana? Mungkin pas membuat pivotnya ya. Nah, kalau kayak gini harusnya udah bisa. Di refresh lagi nih, berarti diulang lagi ya. Bikin ininya. Slicer ya. Sekarang pas ngambil data dari itu ya, pivotnya itu ya. Coba kita lihat yang lain ya. Yang lain aman. Ini. Coba Naila. Sama. Hmm, semuanya sama ya. Soalnya di kelas yang D tadi itu nggak ada yang kayak gini tuh. Oh ini ya. Oh ini punya Naila baru ya. Oh kalau Naila nggak masalah ya. Aman sih, cuman kamu aja berarti Hana ya yang salah itu. Iya, Pak. Oke, di bagian situ. Nah, sekarang kan kita lihat ya di sini ya. Kalau kita membuat dashboard, kita sebenarnya pengennya dashboard itu muncul di satu page. Kalau kita mau membuat PDF-nya dari dashboard, kita misalkan mau ekspor dia ke PDF. Ketika kita ekspor, kalau ukurannya belum sesuai dengan ukuran page atau halaman itu, jadi awalnya kita cek page layout dulu, kemudian ini orientationnya, kita pilih landscape, ya. Size-nya terserah kita mau pakai apa di sini, di defaultnya pakai 4 ya, apa 4. Yang penting orientationnya landscape, dan marginnya kita pilih yang batas kiri atas kanan bawahnya itu yang paling kecil, ini pakai narrow. Jadi dia misalkan sedikit aja di pinggiran. Kalau mau dikecilin lagi juga bisa pakai custom, tapi kita akan pilih narrow. Narrow ini. Nanti kan ada muncul nih, ada garis putus-putus ya, kita bisa lihat.
Oh, dia pakai tag. Oh, makronya. Dia pakai ini. Tapi bisa. Karena nggak ada makro. Jadi ini kalau kita buat, ini kan kamu ada backgroundnya ya, sesuai dari yang PPT yang kemarin kita buat ya. Kemudian ada chartnya. Kita akan menyesuaikan ukuran dashboard ini dengan ukuran page-nya. Jadi awalnya tadi page layout, size-nya itu A4, kemudian orientation-nya kita pilih landscape, margin-nya kita pilih narrow. Terus ini kita lihat ada garis putus-putus nih batasnya ya. Jadi kalau page 1 itu batasannya sampai sampai ini ya, di antara N sampai O ini ya. Nah, ini kan kelebihan nih. Bawahnya juga sampai ke kolom 31, ke baris 31. Jadi langkah awal kita adalah kita akan menyesuaikan si template ini sesuai ukuran page-nya. Ini kan bisa dikecil-kecilin ya. Kita akan geser. Gesernya di sini ya, di pojok ya. Pojok kanan bawah kita geser. Nanti kita sesuaikan dengan ukuran page-nya. Sesuai garis putus-putusnya itu ya. Dapatlah kayak gini. Ini dari background-nya. Kemudian kita tinggal menyesuaikan naruh si chartnya. Tapi biar nggak berantakan, biar kita nggak nol satu satu, kita bisa kita grup dulu ya, grouping dulu. Oh, ini item-itemnya, oh item-itemnya dari slicer ya. Tapi backgroundnya nggak ada itemnya kan ya. Ini kamu itemnya dari mana nih? Dari background apa dari? Item-itemnya dari background sama dari slicer, Pak. Oh, jadi ini ban ya. Oke, ya nggak apa. Nah, sekarang ini kan tadi backgroundnya udah saya pasin ya, sesuai ukuran page-nya. Chartnya ini akan kita pasin juga. Tapi kita akan ngegroup ya. Jadi kita pilih pencet di keyboardnya shift, shiftnya ditahan, kemudian kita klik-klik ini. Baik itu text box-nya sama chartnya juga. Nih, semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Pastikan semuanya kena. Ini sebenarnya yang di bagian delivery sini ada beberapa komponen ya. Ada text box-nya kan ya. Ada kayak iconnya atau gambarnya. Sudah Ada di grup, Pak. background-nya. Iya, itu di grup dulu aja sebenarnya. Mungkin awal kita nge-grouping itu dulu ya. Kita pilih ini ya, select object ya. Select object di bagian menu home. Ini ada find and select. Kita select object. Kita coba grouping dulu ya bagian-bagian. Ini kita blok ini. Berarti termasuk judulnya juga ya. Judul dashboard. Semuanya kena. Nah, kelihatan nggak? Ini Kelihatan. semuanya kepilih. Terus kita klik kanan. Tapi hati-hati nih klik kanannya kita di bagian yang ada bulatannya atau di kotaknya itu ya. Jangan sampai di luar dari apa yang kita pilih. Karena nanti akan hilang lagi. Seleksinya. Klik kanan. Baru pilih grup. Grup ya. Kita coba geser dulu. Kita lihat apakah udah ke grouping semua. Udah kan? Ini udah keambil semua ya. Gak ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti kita agak repot. Jadi pastikan kalian ketika ngeblok tadi kena semua. Ini tinggal diatur aja di pojok kiri ini, pojok kanan bawah, kita tarik sampai ukurannya pas sesuai ukuran dashboard. Nanti ada beberapa yang perlu kita adjust, yaitu apa text box-nya. Karena ukuran hurufnya kan tadi kita kecilin ya. Kita
Ketika ngecilin itu ada hurufnya ini, kayak return sama on time ini kan kepotong nih ya. Ini sebaiknya kita kecilin aja ukurannya. Termasuk 67%-nya mungkin. Ini kan 30 ukurannya. Kita kecilin, dia terlalu besar. Coba 24. 24 atau 20. 20 cukup lah ya. 20. Kemudian yang on time ini kita blok gini ya. Ini kan 14 ya. Kita bikin 10. Nah, jadi terbaca semua on time. Sebelahnya juga ya. Sebelahnya 10%-nya juga buat tadi berapa? 20 ya. 20. Ini boleh digeser kalau mau digeser agak tengah. Returnnya kita buat juga 10. Return. Oke. Mana lagi nih yang perlu kita sesuaikan? Paling slicernya ya. Slicernya. Oh ini slicernya masih punya Hana ya. Nah, slicernya supaya ini nggak kepotong-potong, biasanya kita supaya nggak makan tempat, kita bikin satu kolom aja. Ini kan kita pakai 3 kolom ya. Si tahunnya ini coba aja pakai, tapi ini sebenarnya kelihatan semua ya, 2017. Yang kepotong ini produk ya. Ke bawahin aja ya slicernya gini. Tarik ke bawah, biar full kelihatan semua. Ini yang custom acquisition-nya udah full. Kalau mau ke bawahin lagi juga boleh. Step-nya ditarik lagi ke bawah, udah nyaman. Pastikan nggak ada yang terpotong. Ini sebenarnya North Carolina ini kan terpotong ya. South Carolina juga terpotong. Jadi kalau misalkan terpotong berarti ini slicernya kolomnya kebanyakan. Maka kita perlu mengurangi supaya nggak terpotong berapa kolom nih kira-kira. Ini kan 3 nih kolomnya ya. Coba kita bikin 2. Jadinya nggak terpotong. Ya nggak? Tulisan step-nya full. Jadi itu perlu kita penyesuaian. Kan kalau bikin slicer jangan sampai tulisan terpotong. Nanti kita tinggal scroll ke bawah gini kan. Kalau ini nggak ada yang terpotong, customer acquisition-nya juga udah full, nggak ada yang terpotong, produknya juga kelihatan semua, sama yes-nya tahunnya kelihatan. Nah, kalau udah seperti ini customer success dashboard-nya juga kali terpotong. Kita bisa tarik dulu di sini. Nah, ini ya. Sekarang udah. Oh, ini textbook yang ini apa nih? Revenue ya. Revenue-nya berarti harus dikecilin ya ukurannya ya. Pakai 10 aja ya. 10, 10 kayaknya cukup. Unitnya juga pakai 10 ukurannya. Oke, aman. Apalagi nih. Ini mungkin line chartnya agak mepet ke kiri, kita agak geser. Biar kena tabrakan sama mapnya. Oke, berarti ini juga mapnya agak kecilan dikit. Biar nggak keluar dari kotak umumnya itu. Aman. Lagi customer. Ini delivery ini juga kepotong ya teksnya. Kita kecilin lagi ya ukurannya. 12 cukup nggak? Cukup berarti harus 10 ya. Oke. Customer acquisition juga 10 nanti. Lagi nih. Lagi. Sama yang bagian sini chartnya, yang produk ini juga agak overlapping ya. Berarti kita bisa pilih. Nah, segini lagi. Pokoknya pastikan nggak keluar dari kotak umumnya ya. Nah, kayak gini aman. Very low, low. Ini 3 ini apa? Oke. Oh, tengah-tengah ya kalau yang oke ini.
Oh, ini salesnya nih yang di atas juga ya. Hurufnya kurang kecil. Kita kecilin jadi 10. Nah, gila nggak? Target nih, kayaknya targetnya harus ada tulisan lagi di bawahnya ya. Target 70% ini. Kita kecilin jadi berapa biar kelihatan. Sebenarnya dia 10 juga cukup ya. Tapi ini ditarik ya. Kotaknya aja yang ditarik ya. Kita pakai ukurannya 10, tapi pinggirannya, nah, pas kan. Oke, ya coba kalian benerin dulu kayak gini ya. Hurufnya dikecil-kecilin, yang textbooknya terutama. Kalau ada yang kendala, boleh raise hand aja ya. Biar saya bantu. Ada yang belum nggak? Karena udah bisa, udah rapi kayak gini. Bapak, saya mohon izin. Laptop Hmm, saya kan dipakai sama orang tua saya ya, Pak. Jadi saya hari iya. ini pakai HP, Pak. Jadi saya mohon maaf kalau memang saya belum bisa praktekin sekarang Oh, juga, Pak. oke. Ya, kamu Terima simak aja ya. kasih, Nanti kan Pak. ada recordingnya. Tapi yang Terima kalian kasih, yang Pak. ya yang di depan laptop ikutin ya. Setelah kita atur seperti ini, ukurannya udah pas dengan page satu. Nanti kalau di bawah itu, kalau kalian lihat, itu ada page layout ya. Itu kalau di menu yang kanan bawah, ini kan ada normal, ada yang tengah itu page layout, ada page break review. Kita coba pilih yang page layout. Dia akan menampilkan per halaman gitu. Nanti kita bisa lihat ya, oh di halaman satu ini dia udah rapi sampai satu. Jadi dia nggak terpotong ke halaman berikutnya. Kalau misalkan kalian belum ngepas bikin dashboardnya, biasanya dia akan makan page yang kedua gitu ya, dipotong. Ini kan nggak kepotong ya. Kalau udah balik lagi nih, klik lagi yang sebelahnya yang normal view. Ini kalian simpan file, save as dengan nama yang berbeda. Kita kasih nama TI10 ya. TI10. Ini kan TI 9 ya, TI 09. Diganti jadi TI 10, TI 10. Ini. Bisa. Ini Excel yang udah diperbarui ya, yang udah dibenerin. Nanti kalian upload ke emas ya ini, yang udah seperti ini. Harusnya sih diuploadnya di jam perkuliahan ya, tapi kalau yang belum bisa pakai laptop nanti saya kasih extension lagi ya waktunya sampai jam 12 malam nanti. Saya coba ubah gitu. Extension di tugas kelas 10 ya. Tugas asistensi yang TI 10. Ini ya, TI 10 strip tugas asistensi. Kalian uploadnya di sini. Tapi ini saya mau setting dulu. Nanti yang kalian upload bukan hanya Excel-nya, tapi kita akan upload juga PDF-nya. Setting. Saya kasih waktu sampai tengah malam aja hari ini. Terus filenya dua file yang akan diupload. Jenis filenya ada Excel sama PDF. Ini PDF.
PDF. Oh, di atas ini ya. Expand dulu ya. Oh, nah, gitu. PDF yang dokumen file. Tiga file aja deh. Tiga file. Kan kemarin minggu lalu kan udah dua tugas ya. Yang ikutin video sama yang udah dimodifikasi ya. Warnanya segala macam. Nanti kalian bikin seperti ini ya. Sesuaikan dengan ukuran page-nya. Lalu diupload ke sini. Oke. Tadi ini yang punya Hana ini kan udah saya buat terapin ya. Supaya dia dalam satu page. Tapi kita mau bikin ke dalam PDF juga ya. Kita pilih file, export, terus create PDF ya. Create PDF. Tujuannya apa buat PDF? Biasanya kalau di dunia kerja, kadang dashboard yang kita udah buat, kita perlu buat dalam bentuk PDF untuk membuat report gitu ke atasan atau ke orang tertentu ya, yang bisa melihat. Kadang kan orang ada yang mungkin kalau kita share Excel-nya kurang praktis gitu ya, tapi kita nge-share-nya PDF-nya aja. Jadi orang ketika buka file PDF lebih bisa melihat gitu ya, dashboard-nya. Tapi dashboard-nya dashboard statis gitu, kalau dalam PDF. Kalau ini kan dashboard interaktif ya. Ketika kita butuh dashboard yang statis buat laporan doang, buat dashboard-nya kayak gini nih tampilannya kita buat. Kita bisa ekspor dia ke PDF. Di sini kalian jangan lupa ngeklik option dulu ya. Option ini untuk memilih page-nya. Page rank-nya kita pilih halaman berapa page-nya yang kita akan pilih. Karena dashboard-nya cuma ada di page 1, maka di sini kita from 1 to 1. Kalau kalian punya beberapa dashboard di page yang terpisah-pisah, itu kalian juga bisa menentukan di sini. Mau dari halaman berapa sampai berapa. Biasanya tuh orang-orang kalau bikin dashboard, kalau saya dulu waktu kerja jadi data visualization, bikin dashboard bukan cuma satu. Saya membuat dashboard yang gabungan dan juga ada yang satu-satu per chart gitu. Itu bisa juga. Jadi kalau kita mau fokus per chartnya, dia juga ada di sini, di page yang lainnya gitu. Kan awalnya mungkin Hana bikin juga satu-satu ya, sebelum dipindahin ke sini kan ya. Nah itu biasanya sekarang kita perlu juga yang satu-satu itu kita masukkan ke page-page-nya yang berbeda. Oke, ini kalau udah kita baru publish ya. Nanti dia akan dalam bentuk video. Seperti masih loading. Nah, ini udah ke dalam PDF. PDF ini nanti orang kalau ngebaca, oh dashboardnya kayak gini. Misalkan si Hana disuruh nih sama atasannya, Hana tolong bikinin dashboard dong, dashboard customer success. Tapi saya mau lihat nanti tampilannya previewnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan udah oke, baru ini ya dipresentasikan gitu. Nah, Hana itu bisa membuat dalam bentuk PDF. Dikirimin dulu PDF-nya. Saya udah buat nih seperti ini tampilan menu utama dashboardnya. Nanti kalau misalkan ada feedback, oh kayaknya ini warnanya kurang keluhannya itu. Jadi kalau dalam bentuk PDF kita bisa adjust gitu ya. Kita mau koreksi yang mana. Oh ini kayaknya kurang nih. Chart yang ini kurang cocok. Ganti dengan yang ini. Nanti si bos kita bisa chart gitu ya. Misalkan dashboardnya ini pengen ditampilkan ke klien gitu. Atau ke bagian departemen tertentu ya. Jadi kalau customer success dashboard ini sebenarnya dashboard internal ya. Di mana si pegawainya akan membuat dashboard ini dilaporkan ke bagian internal tim perusahaan aja. Nggak keluar. Tapi sebelum dipublish, sebaiknya ada bentuk PDF-nya gini dulu.
biar kelihatan, oh dashboardnya udah bagus nih tampilannya, udah sih warnanya gitu ya, nggak ada yang tumpang tindih, warnanya nggak ada yang terlalu kontras, terus apa yang ingin ditampilkan juga udah sesuai gitu. Kita membuat dashboard itu tergantung tujuannya. Kita di sini tujuan utamanya membuat customer success dashboard. Jadi kita menampilkan, oh ini customer-nya belum dikecilin ya tadi. Customer satisfaction-nya ketinggalan. Hurufnya dikecilin ya ini. 10 harusnya ketinggalan. Kalau ada perubahan kita bisa ekspor lagi, terus kita tiban yang tadi. Kita ekspor lagi, create PDF, tiban yang tadi lagi juga bisa. Kita pastikan page-nya page 1 ya. Jangan yang, oh kalau kita beli page nanti halaman kosongnya akan ikut. Tapi kalau kita beli page 1 aja, cuman page 1 aja yang akan keluar. Kita replace saja. Oh ini karena udah saya buka ya, saya tutup dulu ini. Baru bisa di replace. Kalau masih kebuka PDF-nya nggak bisa di replace. Kita coba lagi tadi, option page-nya udah, publish, replace. Nah, kayak gini. Ini kok kanannya kurang pas ya? Marginnya ya? Kiri kanannya kok nggak pas ini? Coba kita lihat. Oh iya, kanannya lebih lebar ya. Harusnya kiri kanannya putih-putihnya sama. Jadi tinggal pengaturan di page layout-nya aja sebenarnya. Margin. Kirinya berapa? Topnya 1,91. Saya akan custom. Ini saya custom. Ini kan bisa ganti-ganti margin ya. Misalkan kalian nggak mau ada putih-putihnya. Kalau dibikin 0,0 nggak dia? Nggak ada headernya, nggak ada footernya. Coba. Nggak bisa ya. Masih ada tempat di sini ya. Coba lagi. Custom margin. Ini 0 semua. Header footernya. Center. Ini center on page-nya kita pilih horizontal ya. Jadi dia pas tengah-tengah ya. Tadi itu nggak kan, belum klik ya. Vertikalnya juga tengah-tengah. Jadi si dashboard kita nanti akan tengah-tengah secara horizontal dan vertikal. Coba kita. Nah, ini baru rapi. Bawahnya tapi kok ada apa nih? Oh, coba ya. Oh iya masih kosong bawahnya, saya kurang ke bawah nih ternyata. Boleh. Bawahnya masih ada sisa. Udah, nah, sekarang ada yang kosong. Terus ini grid lines-nya, grid lines. Di sini ada grid lines ya. Di unchecklist ya. View. Kalau kalian klik page layout, ada grid lines. View-nya di unchecklist. Nanti jadi dia putih ya background yang ada kotak-kotak. Ini saya coba simpan lagi ya. Ini yang udah benar ya. Ini saya udah ngerjain tugasnya Hanan. Udah jadi nih, tinggal upload nih. Terus file, export. Saya akan export lagi. Ini yang lebih rapi. Page-nya page 1. Ini kayaknya include non-printing information dulu. Kalau misalkan mau ditambahin properti dokumennya boleh, kalau enggak juga boleh gitu. Misalkan saya nggak mau kasih nih di unchecklist ya. Ini mau buat tambahin keterangan di PDF-nya ini kalau apa gitu. Kalau misalkan di unchecklist nanti kita lihat yang terjadi. Ini belum di close ya. PDF-nya harus di close dulu. Oke, publish. Lalu saya replace.
Kita akan lihat PDF-nya. Nah, ini kan udah rapi nih kiri kanannya ya, putih-putihnya. Kiri kanannya sama tuh, jarak marginnya. Atas bawahnya juga. Ini udah saya nolin tadi ya. Emang dia nggak bisa full full ini semua ya, full gambar semua. Oke, jadi targetnya sampai seperti ini ya. Excel-nya udah disesuaikan ukurannya dan dibuat PDF-nya. Baru diupload. Tapi kita butuh satu lagi sebenarnya ya. Sekarang file yang tugas perkuliahannya, yang udah dimodif. Oh ya, saya tanya dulu, ini ada yang udah ada kendala nggak di sini? Aturnya tadi, ngecilinnya. Terutama bagian tadi yang groupingnya ya. Groupingnya kalau salah nanti ada yang nggak ke bawah. Belum bisa mengumpulkan filenya Pak karena masih error. Kalau ngumpulin filenya belum saya. Itu errornya di emasnya ya? Iya, iya di emasnya Mas. Pak, jadi saya belum bisa mengumpul. Nggak apa, nanti sampai jam 12 malam ya, nanti dicoba lagi ya. Oke, makasih banyak Pak. Bapak izin Yang tadi penting saya sebagian ada yang telat dalam step by stepnya gitu. Nanti oh record ya. video Zoom ini dikasih nggak ya Pak? Di bagian mana ketinggalannya, langsung aja di sini ya. Tadi ketinggalan di bagian mana? Ini kamu namanya siapa? Eh, Bella ya? iya Pak. Saya akan Ini sih coba buka Pak. ya. Iya, Hmm. pas Saya yang akan bagian ulangin lagi ya. Kamu ikutin ya. Saya akan buka file kamu nih. ya Pak. Dan saya ulang lagi stepnya. Kita tuh sampai jam berapa sih? 14.40 ya. Iya, Pak. Masih sejam lagi kok. Kayaknya sampai semuanya bisa ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini kan punyanya Bella. Kayak gini kan ya. Coba saya cek dulu. Kelihatannya ini kurang geser ya Bella ya. Bagian ini ya. Donat chartnya ya. Oh iya Pak, lupa dipindahin. Kurang 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 geser ke kanan ya ini ya. Iya Pak. Jadi kalau dicontoh gini sih. Tadi contohnya siapa? Karena nah gini kan ya segini ya. Jadi kamu tuh kurang digedein. Ini geser aja. Tapi di grouping dulu ya. Kalau mau grouping sebaiknya kita pilih pakai yang tadi ya. Di bagian menu home, terus find and select. Kita pilih yang select object ya. Select object. Itu baru kita grup mana yang mau dipindahin. Kita akan memindahkannya yang bagian items ya. Untuk bloknya gini ya. Coba Bella gini. Iya Pak. Terus di grup dulu aja biar nanti gesernya enak. Nah kalau udah di grup kan dia udah nyatu ya. Ini ada yang ketinggalan. Oh tinggal chartnya doang sih. Chartnya aja nanti geser. Posisinya tinggal kita geser chart. Gini ya. Ya. Yang lainnya gimana chartnya? Oke. Mapnya udah sesuai. Slicernya udah pas, years-nya. State-nya juga kelihatan semua. Oke. Sekarang langkah awalnya adalah kita menentukan apanya? Ukurannya ya. Kita ke page layout dulu. Page layout. Terus pilih size-nya dulu. Kita mau pakai size apa kertasnya nanti. Karena kita mau ekspor ke PDF kan. Ini defaultnya A4 ya. Kita pilih A4 aja. Orientation-nya itu pakai yang landscape ya. Karena ini kan dashboard-nya landscape bentuknya. Margin-nya kita bisa pakai narrow atau kita mau custom margin aja. Saya akan custom margin aja. Dibikin nol semua aja ya. Custom margin ini semuanya kita bikin angkanya nol. Biar dia mepet gitu ya. Nggak ada margin tambah.
di nolin semua, termasuk footernya. Terus ini center on page-nya di checklist ya, horizontally and vertically-nya. Sampai sini udah. Ya sudah, Pak. Oke, kita klik oke. Nanti kan kelihatan ya garis putus-putusnya ya. Kalau ini saya geser, ini dia ada di antara N sampai O batasnya ya, kelihatan nggak? Ini Iya, page Pak. 1 itu dia di antara. Nah, di sini kita akan menarik si dashboardnya. Backgroundnya dulu ya, kita atur. Sesuaikan dengan batasnya. Bawahnya sampai pas di garis putus-putus ya, kayak gini. Ini baru backgroundnya ya. Isinya nanti kita grouping dulu kalau mau isinya. Ini belum full ya ke kiri ya. Fullin ke kiri sampai mentok. Nah, udah belum backgroundnya? Backgroundnya dulu amanin. Udah, Kalau Pak. udah, sekarang kita akan menggrouping. Ini hati-hati dalam proses groupingnya, karena suka ada yang ketinggalan bisa kalau di grouping. Tadi pilih yang home lagi, home. Terus pilih find and select. Select object yang ada tanda panah itu ya. Terus kita klik kiri tahan gitu ya. Mouse kita tuh klik kiri tahan, kita blok semua. Sampai ke judul customer success dashboardnya itu ya. Sampai ke bagian slicernya. Pokoknya agak luas gitu ya, biar kena semua. Kalau kita lepas, kena semua nih. Baru kita klik kanan, tapi hati-hati klik kanannya di bagian yang udah terpilih tadi. Kalau mau aman sih di buletannya itu ya. Cari aja salah satu buletan ini, di pojok ini, klik kanan, baru grup. Oke, Nah, Pak. kita grup kan. Aman nih. Aman-aman. Terus kita geser-geser. Kita geser di tadi. Ini ya. Udah ke bawah semua nggak? Ada yang ketinggalan nggak ada kan ya? Aman. Kita kecilin ya, sesuai dengan ukuran page-nya. Dari pojok ya, pojok kanan bawah, ditarik. Nah, dari sini kita tinggal ngecil-ngecilin ukuran hurufnya aja. Text box-nya karena dia, kalau kita grouping, text box-nya itu nggak ikut kecil otomatis gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan ukuran fontnya aja. Oh, nah Sekarang tugas ini Pak, kita tadi saya adalah, ketinggalan sini. kenapa? Oh, di sininya. Iya. Ini Oh, berarti itu di nanti semua, tinggal disesuaiin aja ya, Pak, dikecilin. iya hurufnya nanti ya kalau yang ini pakai 10 ya, dari 14 jadi 10. Ini. Customer satisfaction-nya juga jadi 10. Pokoknya ada textbook-nya semua di, kalau misalkan ini ditarik ke kanan gitu ya, biar kelihatan semua full gitu ya. Nah, lagi nih. Delivery ini ya. Deliveries-nya juga pakai 10 sampai kelihatan semua. Customer acquisition-nya. Ini kamu naruhnya textbook-nya di belakang itu ya. Kalau enggak nih, biar bisa kepilih nih customer ininya kita klik kanan, dimundurin dulu dia posisi chartnya ya. Mana dia? Ini ya. Send backward dulu ya. Saya mau ngambil si customer ini soalnya dia posisinya ke belakang. Oh, digeser dulu aja deh. Nah, dikecilin kan huruf ya. Jadi 10. Lalu kita balikin lagi. Nah, lagi nih. Yang di sini donut chart-nya ya. On time-nya kita kecilin jadi 10. Kok angka itunya ketinggalan? Ada yang ketinggalan sih? Kok iya? Oh, 67% ini ya. Ini juga kita kecilin.
ke belakangin ya. Kayaknya dia kita turun dulu ya. Ini 20 ya kalau yang persennya. Oh, kamu buletannya kekecilan ya? Donatnya ya? Kalau yang lain tadi kan gede ya. Donatnya kekecilan. Kita gedein dulu ya. Kurang gede. Gini ya. Sesuaikan. Apa namanya? Stand to bring to fall. Oke. Ini yang belum muncul si 67% ini. Dibikin 20. Dah, aman. Targetnya juga ya, targetnya kepotong. Jadi dia harus dikecilin dulu hurufnya jadi 10 sama ditarik biar kelihatan semua. Oke. Slicernya nih ya, slicernya masih kepotong-potong gini. Siapa namanya? Bella ya? Bella, kamu kayaknya ngasih Iya, Pak. kotak buat slicernya masih kurang lebar ke atas gitu ya? Temen-temen itu loh. Oh, Temen-temen. oh, yang hitam yang di backgroundnya ya, Pak? Iya, jadi dia Iya, agak kurang itu ya, iya, potong. Pak, nanti saya benerin lagi. Harusnya kan kayak gini nih ya, karena saya ke atas Iya, aja gitu. Nah, itu kurang muat ya. Jadinya nanti overlapping. Harus ada space lagi ke atas lagi dikit. Jadi, ini kan harusnya segini nih, sampai kelihatan dua baris ini. Ini juga. Tarik oke, ke bawah Pak. dikit, Nanti saya betulin lagi. atau saya ke atas dulu dikit ya. Ke atas ini. Ear-nya kita sesuaikan ke tarik supaya kelihatan. Nah, kayak gini. Nah, karena ini kalau ada yang terpotong tulisannya di bagian slicer ini kan returnnya kepotong ya, berarti harus ditarik ke kanan dikit ya, biar kelihatan full. Kita nggak boleh sampai ada yang titik-titik kayak gitu, nggak ada. Ini juga produknya kan masih kepotong ya. Hmm, geser dulu. Jadi harus kita panjangin, masih kepotong juga. Oh, step ini kepanjangan nih kan deh. Step kamunya ini kepanjangan ya. Supaya produknya muncul nih. Produk 1, 2, 3, 4. Terus, nah, begini baru pas. Terus customer acquisition-nya, terus stepnya ini. Nah, di step ini kan masih ada yang kepotong nih. Berarti jangan 4 kolom bikinnya, slicernya. Kita bikinnya 3 kolom aja. Ini kan kolomnya 4 ya. Ini si Bella. Ya, Pak. Kalau kita bikin 3, nanti jadinya ini masih kepotong, berarti coba bikin 2. Oh, nggak Nah, apa-apa, ini Pak. full Berarti nih. bikin 2 kolom aja. Nggak apa. Jadi tujuan kita bikin dashboard tuh jangan sampai ada yang nggak terlihat ya. Jadi kalau bikin slicer kita perlu adjust supaya tulisannya kebaca semua. Karena kalau masih ada titik-titik itu kepotong nanti orang menebak-nebak nih apa lanjutannya gitu. Jadi dashboard itu harus clear. Makanya kita ketika menentukan slicer itu sesuai dengan kebutuhan ya. Mau pakai berapa kolomnya. Kalau misalkan ruang ruang dashboard kita sempit nih, kita cuma bisa 1 kolom doang ya nggak apa-apa. Jadi kayak pakai 1 kolom kayak gini. Sehingga kita bisa nulis misalkan 1 baris doang ya. Kita kecilin gini. Misalkan kita cuma punya tempat segini doang. Ya nggak apa nanti tinggal
orang kan tinggal scrolling gitu ya buat memilih. Tapi kalau mau pakai 2 baris kayak tadi, Oke, Pak. ini kita pakai 2 aja ya, 2 juga terbaca sih. Jadi kolomnya 2 ya, gini. Ini nggak ada yang kepotong. Sampai sini, ini ada yang perlu digeser-geser lagi dikit ya, posisi ini. Backgroundnya pastikan udah ditaruh paling belakang ya, send to back ya. Jadi nanti dia nggak ketarik-tarik. Ini kok nggak ke bawah sih ini icon, dia taruhnya gimana? Malah ke bawah gambar ya. Nah, apalagi yang belum rapi. Mapnya ya, mapnya kamu ini masih agak mepet sama line chartnya. Ini bisa dikecilin dikit, atau yang line chartnya yang dipendekin dikit. Gitu. Pokoknya diatur serapi mungkin. Ini customer satisfaction-nya juga kurang ke bawah. Logonya. Oke, nice. Jadi ketika kita narik tadi ngecilin, kadang kita perlu rapiin dikit lagi. Ini kayak gini juga nggak apa-apa deh. Rapiin dikit ya. Saya orangnya agak perfeksionis sih ya. Kalau bikin dashboard tuh biasanya harus ada yang nggak pas gitu. Saya coba ini. Semakin perfeksionis kalian sebenarnya semakin bagus. Nanti hasilnya maksimal juga. Ada kan orang yang bikinnya salah-salah aja ya. Maksudnya sedapatnya doang gitu ya. Orang yang sedapatnya sama yang perfeksionis itu biasanya beda hasilnya. Jadi meminimalisir kesalahan. Nah ini udah semua. Oke. Sebenarnya siapa nih Bella? Ketika kita bikin slicer, ini kan di atasnya ada judulnya ya. Pak. Years dalam kurung date. Kita bisa ganti kan judulnya ini. Nanti judul slicer itu bisa disesuaikan. Kalau misalkan kita di sini nampilinnya tahun doang ya, udah years doang gitu, nggak pakai dalam kurung date. Jadi sesuai dengan apa yang ditampilkan gitu. Oke, Kak. Oke, Pak. Oke. Kalau udah disimpan ya pakai nama file yang berbeda. File, save as, diganti nama filenya jadi TI10 ya. TI10. Kita final check dulu deh. Coba ini semuanya aktif kan ini slicernya terhubung kan ya. Pastikan itu sebelum kalian mempublish dashboard, slicernya ketika diklik udah mengganti-ganti. Oke, aman semuanya. Produknya juga. Hilangin lagi filternya. Jadi kalau habis ngeklik slicer, kita bisa hilangin ini ya. Yang tanda silang filternya ya. Filter X ini ya. Biar kepilih semua. Terus bikin PDF-nya. File, export, create PDF. Terus klik option. Sebelum klik publish, kita option dulu untuk menentukan halaman mana yang mau kita pilih. Klik page from one to one. Terus yang bawahnya ini include non-printing information, kadang kita membutuhkan, kadang juga enggak ya. Kalau misalkan mau dikasih keterangan nama filenya, misalnya kita pakai checklist dokumen propertiesnya. Kalau nggak mau, dihilangin aja, karena kita cuma butuh dashboardnya doang gitu. Terus klik publish. Nah,
Jadilah kayak gini. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Saya dulu pernah kayak gini juga ya, waktu saya ikut di kampus Merdeka yang dari Microsoft, saya suruh bikin dashboard. Di situ juga saya disuruh melampirkan PDF-nya. Saya coba tunjukin ya. Tapi yang COVID ya. Kayaknya di kelas 25D. Ini ya, capstone project ini. Ini saya akan bikinnya pakai ada 4 page ya. Tapi ini saya bikinnya di Power BI ya. Bukan Power BI, bukan di Excel. Sebenarnya ada 2. Saya bikin juga, disuruh bikin yang pakai Excel dan disuruh bikin pakai Power BI. Kalau dari segi kemudahan ya, di Power BI itu kita nggak perlu bikin pivot yang kayak gitu. Kita hanya masukin data Excelnya, langsung ngeklik aja. Kita pilih chartnya, kita klik datanya mana yang mau dipakai, udah langsung tampil gitu. Kalau di sini kan di Excel apa yang kita lakukan? Tahapannya. Dari data awalnya, ya kan? Dibikin apa? Kalian bikin Pivot dulu. sheet Bikin baru ini kan? pivot. Iya, kalau di Power BI nggak perlu begini. Kita cuma ngeklik doang, enak banget. Ini perbedaannya antara kita bikin pakai Excel dan Power BI. Ini contohnya. Minggu depan kalian akan kuis dan akan bikin dashboard COVID ya. Nanti ada data setnya, ada data set COVID-nya. Nanti kalian bikin dashboard. Ini sebagai contoh aja ya. Kalian bisa ambil juga contoh di Google ya. Dashboard COVID tuh yang kayak gimana yang bagus kan. Jadikan contoh buat bikin dashboardnya. Karena dibebaskan ininya. Ini kalau saya pakai apa aja nih di sini. Pertama saya pakai logo dulu. Ini logo klinik sehat. Terus saya kasih judul dashboardnya COVID-19. Kemudian di sebelah kiri itu saya tampilkan yang provinsi terdampaknya gitu ya. Dari beberapa provinsi, ada 34, yang terdampak COVID itu ada 30. Terus ada persentase kasus per pulau. Tapi nanti kalau di kuis itu yang di emas, itu ada petunjuknya kok. Kalian suruh bikin apa aja. Kalau ini kan contoh waktu saya di Microsoft ya. Ini karena saya ingin menampilkannya kayak gini. Juga saya waktu itu ngeliat contoh juga. Di Google itu ada contoh dashboard. Saya coba bikin, tapi saya custom pakai pilihan warna saya sendiri. Dan saya bikin waktu itu bukan sama satu halaman, beberapa halaman. Pakai tombol ya ini ya. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya bikin satu page tersendiri. Kita minggu depan tuh masih online ya. Karena masih kepake buat PBK kalau nggak salah. Jadi minggu depan tuh online. Dan itu jadwalnya sih kuis ya. Kuisnya bikin dashboard. Saya tunjukin dulu deh ya, biar kalian ada gambaran. Kalau kuisnya online kan kalian lebih mudah tuh. Pertemuan 11. Oh, ada yang performa, ada 2 ya. Buat kuis. Ini COVID. Bawah. Yang buat kuis. Ini kan kalian masih belum bisa lihat nih, masih di hidden ya. Tapi nanti kalian bisa lihat. Nah, ini udah ada nih. Ini data kolom-kolom yang ada ya. Ada data tanggal, lokasi, kasus, dan lain-lain. Nanti kalian bikin dashboard. Pakai dashboard background juga kayak tadi yang kalian bikin. Kalian bikin, misalkan kayak gini ya. Ini kan ada dashboardnya backgroundnya ya. Kalian bikin dulu dashboard backgroundnya. Kita bikin dashboard background itu tergantung dengan chart apa yang kita mau pakai. Ada berapa chart yang kita pakai. Ini kan kalau di sini kita pakai berapa chart. Yang pertama kita bikin kotak yang atas itu kan buat judul ya. Terus habis itu ini ada line chart sama ada buat map. Kita bikin satu kotak itu buat 2 chart. Line chart sama buat map.
Kemudian di bawahnya di delete variables-nya itu kita bikin donut chart-nya itu ada 2. Terus ada customer acquisition-nya kita bikin 1. Kemudian di customer satisfaction-nya bikin 1 lagi yang kepuasan pelanggannya per produknya. Ini kalau dashboard-nya adalah customer success dashboard. Tapi kalau misalkan kayak COVID kayak gini, kira-kira kayak gimana template-nya, background-nya? Kotak-kotak yang kalian pilih tergantung ya, ini kalian mau menampilkan apa. Kalau saya di sini ada yang saya tampilkan itu namanya, kalau di Power BI itu namanya card ya. Card itu jadi kita cuma nampilin data doang di sini. Dan judulnya konfirmasi, baru itu datanya di sini. Kalau perawatan ini total yang diperawat berapa, sembuh total yang sembuhnya berapa. Kalian pernah bikin kayak gini nggak? Yang di sini nggak ada ya? Oh di sini ada nih. Yang 67% ini ya. Ini kan 67% kan ambil data dari yang itu kan. Jadi pakai textbook ya. Textbooknya nanti dia ngambil data. Tapi sistemnya kayak pakai kotak gitu. Biasanya kalau di dashboard topik tuh kayak gini. Kalau nggak salah ada juga deh di Excel ya. Coba. Private chart-nya. Ini ada macam-macam kan ya. Ada nggak ya? Oh gini doang ya. Slice. Paling pakai textbook ya mainnya. Nggak ada card ya. Ini agak kurang ya kalau pakai. So, ini doang pilihan ya. Maps, Canvas. Nggak ada yang kayak cuman kotak itu doang nggak ada. Berarti pakai textbook ya. Kalau di Power BI itu ada. Namanya card ya. Iya cuma gini doang. Inilah keterbatasannya kalau dia kalau dashboardnya. Slicer pun ada di Power BI. Maka dia bisa lebih lengkap lagi. Bentar ya, saya coba lihat di sini. Kuisnya itu, oh ini kuisnya. Sumber data. Ini di tanggalnya belum diganti. Saya coba lihatin dulu ya. Ternyata ini yang dipakai bukan yang COVID ya. Kasus performa siswa internasional. Ya. Jadi nanti kalian bikin kayak gini. Kalian bikin dulu awalnya backgroundnya. Baru kalian masukin chart-chartnya. Sesuai dengan petunjuk ya. Buat minggu depan ya. Ini kuisnya. Datanya masih pakai yang ini sih. Coba saya mau coba. Kok datanya COVID sih nih? Oh yang ini yang bawah ya. Sumber data kuis. Oh ada 2. Student data. Kita coba buka dulu ya. Oh ini. Iya ini student performance ya. Iya ini data setnya nanti ini ya yang buat kuisnya. Kita akan dapat juga. Tapi ini dibebasin ya. Kalau maksudnya kalian bikin dashboard dari data ini apa aja yang bisa dibikin. Itu tergantung kalian sendiri. Nggak ditentuin harus gimana-gimana kan. Ini kalau dari instruksinya apa? Secara mandiri buatlah satu dashboard terkait kasus performa siswa di sekolah internasional. Untuk dashboard background-nya, layout-nya, tab yang digunakan dijelaskan. Boleh pakai tipe yang sama, boleh juga beda. Radar, scatter, histogram, dan lain-lain. Penilaiannya nanti dari pemakaian
data yang digunakan ya, sama chartnya yang dipilih, sesuai atau enggak. Ini nanti sesuai kreativitas kalian aja buat minggu depan ya. Paham nggak buat minggu depan nih, terusnya. Jadi bebas dashboardnya, tapi yang udah kita pelajari ya, kalau bisa ada background kayak gini. Bapak, Ini izin ada, bertanya. Udah. Berarti terus itu nanti pivotnya sesuai kita ya, Kak? Sesuai kita ya, Pak? Iya, sesuai sendiri kan bebas. Backgroundnya Oh, juga nggak sesuai dipet. sendiri kan, bikin dulu di PPT backgroundnya. Kalau bisa sih yang nyambung gitu ya backgroundnya. Kalau ini kan tentang apa nih? Performa siswa ya. Mungkin kalian cari gambar sekolah kayak apa gitu ya, yang masih nyambung temanya. Nanti judulnya berarti apa tuh? Ini judul juga kan kalian menentukan dashboard apa yang kalian bikin. Misalkan student performance dashboard gitu ya. Nanti background gambarnya kalian pilih gambar sekolahan kayak gambar background gue juga boleh gitu ya. Ini mata kuliah atau student apa nih? Math 4. Oh ini kayak sesuai SMA ya. Jadi kayak ada nilai-nilainya gitu ya. Ini SIT-nya kayaknya deh. Ini SIT-nya tuh ya. Jadi dia kalau di luar negeri itu kan ada SIT-nya ya. SIT itu terdiri dari math-nya, reading-nya, sama writing-nya. Ini ada lunch-nya juga. Nah, di sini sebenarnya kebayangnya gimana nih? Kalau dari data-data ini, kita ketika bikin dashboard, kita lihat dulu datanya, kita explore dulu. Oh, di sini ada apanya nih? Ada gendernya. Oh, berarti dari gender kita bisa bikin donut chart ya, male sama female. Isinya apa donut chartnya? Isinya apa? Total skornya. Jadi nanti kelihatan tuh. Total skornya yang female atau rata-ratanya ya. Kita pakainya rata-rata. Rata-rata yang female sama yang male ditampilkan. Mirip kayak gini nih. Kayak delivery sini ya. Kalian bikin. Mungkin bisa dibikin kiri kanan. Satu yang sebelah kirinya yang male-nya, sebelah kanannya yang female. Jadi kelihatan. Rata-rata yang male-nya berapa, rata-rata yang female berapa. Jadi kan orang kalau ngelihat langsung ketahuan. Male sekian persen. Male rata-rata berapa. Misalkan 75, rata-rata yang male-nya, yang female rata-ratanya 74 gitu ya. Ini sebagai ide aja ya. Terus nanti apa lagi nih? Ada nationality-nya, berarti kan nanti bisa bikin map ya dari nationality-nya. Terus dari grupnya, grup apa nih? Etnik, ethnicity itu etnis ya. Jadi mungkin ada ras-ras suku-suku yang berbeda nih, ada 5. Kalian juga bisa bikin apa? Misalkan kalian bikin apa nih ya? Kalau bebas ya mau pakai kolom chart juga boleh. Tapi di saat membuat dashboard itu kita harus menyesuaikan ya. Sesuai nggak dengan tipe datanya. Jadi nggak hanya bikin dashboard aja, pilih-pilih chart sembarangan, tapi nggak sesuai dengan tipe datanya juga ya. Dan juga dengan tema dashboardnya itu. Temanya tentang apa? Temanya tentang performance-nya. Oh, berarti kita harus tampilkan nih. Misalkan kalian mau menampilkan performance masing-masing di math, reading, sama writing per jenis kelamin. Itu kan bisa ya? Itu ketahuan tuh. Oh, laki-laki ini paling unggulnya di math-nya. Nanti perempuan paling unggulnya di mana? Bisa ketahuan dari situ, dari dashboardnya. Terus dari pendidikan orang tua. Ini parental level ya. Nanti bisa kelihatan nih, apakah kalau yang pendidikannya tinggi, total skornya juga tinggi, gitu. Apalagi ya kita bisa buat. Oh, ini ada test date-nya ya. Berarti kita bisa bikin line chart-nya juga. Nanti kalian bikin line chart itu, terus total skornya kan kelihatan ya, naik turun nih. Oh, ternyata di bulan ini, di bulan apa, tahun apa itu skornya menurun drastis. Gitu. Jadi orang ketika menganalisis dashboard kalian, oh iya nih turunnya di bulan ini, kenapa nih kira-kira? Alasannya apa? Dicari tahu gitu dia. Tujuannya gitu ya, kalau bikin dashboard itu kita harus ada ceritanya. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau dianalisis. Jangan asal bikin dashboardnya cuma pilih-pilih chart yang bagus saja. Ini pun ketika dipilih dashboard kayak gini, chart-chart yang dipilih juga udah sesuai ya. Sesuai dengan judul dashboardnya, Customer Success Dashboard. Terus kalian juga harus ada slicer nanti ya. Slicer juga ada. Boleh aja kalau mau bikin kayak gini juga tampilannya ya. Slicer di bawah gitu. Apa yang bikin kayak slicer di samping. Kalau saya kan kayak gini nih,
slicernya di kanan ya, di atas. Kalau mau di bawah, di atas itu bebas, sesuai dengan kreativitas. Slicernya mungkin berdasarkan tahun bisa, berdasarkan bulan juga, bisa juga gitu ya. Nanti di sini slicernya berdasarkan apa nilainya? Berdasarkan apa tadi? Eh, jenis tesnya ya, math, reading sama writing. Kita bisa dibikin slicernya ya. Terus dari negara asalnya atau dari pendidikan orang tua, banyak slicernya. Ini kalian tentukan, nggak mungkin semuanya masuk sih, kalau slicer itu bisa terbatas ya. Apa yang mau kalian tampilkan di slicer yang penting untuk dibuat filteringnya. Oke, paham nggak sampai sini? Buat minggu depannya jadi kayak gitu ya gambaran. Sekarang di tugas perkuliahan itu kan kalian kemarin suruh buat juga yang apa? Yang udah dimodifikasi ya. Saya akan coba cek di sini. Kalau tadi kan kita ngikutin yang di video tutorial ya, dari segi warnanya, ini startnya. Kalau yang udah dimodifikasi, kemarin saya kasih perintah cari kekurangannya. Menurut kalian kekurangan dashboard ini apa? Gak ada persentase Di mananya? di bagian line chartnya, Pak. Persentase atau nilainya? Persentase apanya? Persentasenya, jadi kalau ada persentase tuh kita lebih gampang buat tahu spesifik turunnya tuh berapa persen kayak gitu. Oh, nilainya ya. Berarti kasih label atas ya, label label datanya ya. Ini kan cuma Iya, garisnya doang ya, nggak menampilkan label datanya. iya. Mungkin kita bisa lihat nih yang tertingginya di bulan Juli ya. Juli tahun berapa nih? Juli 2017 ya. Itu kan nggak? Ini ada yang warna kotak warna itu. Dia ada. Kalau kita pindahin kursornya, dia akan muncul sebenarnya detailnya. Kategorinya 2017 bulan Juli. Sebenarnya udah ada di sini. Kita kalau nggak baca dashboard itu, meskipun nggak muncul di sini, kenapa dia nggak dimunculin? Karena kalau kita pindahin kursornya ke sini pun ada value-nya. Value-nya tapi ini ya, 393.933. Ini totalnya gitu. Tapi kalau mau ditampilin langsung sebenarnya bisa, tapi kadang ketika itu ditampilin jadi ribet line chart-nya. Terutama kalau dia eh, ini kan per bulan ya. Masih enak dilihat ya kalau per bulan. Tapi kalau misalkan per tanggal, per hari itu nggak disarankan kita masukin data di atasnya. Kalau ini mungkin bisa lah ya. Karena kadang nanti akan overlapping nih. Kalau ditaruh, kan dulu coba dulu deh. Kalau ditaruh atasnya overlapping dengan sebelahnya atau enggak. Yang kedua, dari mapnya kekurangannya apa? Nggak ada namanya, Pak. Bisa ditampilin namanya enggak? Sebenarnya. Bisa data label. Tapi kalau kita geser ke sini, kursornya juga muncul ya namanya. Georgia. Kalau mau ditampilin boleh, enggak juga. Ini sebenarnya kalau kita bikin dashboard, semua informasi itu bisa dilihat. Benar. Jadi, tapi kalau dashboardnya statik kayak tadi kita bikin PDF, orang nggak tahu nih negara-negaranya apa aja kan. Tapi kalau dia buka Excel-nya, bisa kelihatan kan. Oh ini yang merah banget, apa ini? Oh dia South Carolina. Ada tulisannya di situ. Meskipun di sini nggak muncul, tapi kalau kita geser kursornya, dia muncul. Termasuk value-nya juga. Kita coba deh yang udah dimodif, kalian bikin apa aja. Kita lihat perubahannya, apakah itu jadi lebih baik atau lebih buruk malah secara visualnya. Hmm, Teman 9, belum saya download ya. Tugas ini ya. Tadi ada yang nggak bisa upload juga ya, bagian ya. Coba submission-nya. Ya ini kayaknya banyak yang belum bisa upload ya. Saya download dulu yang udah bisa upload ke Mas. Oke, taruh di ini pertemuan sendiri. PI 09 tugas perkuliahan.
Kalian berapa lama bikin dashboardnya? Ada yang cukup lama nggak ngebuatnya? Itu kan ada video tutorialnya. Kalau ngikutin step by step-nya, berarti sesuai dengan durasi video ya. Tapi kadang kan ada yang mungkin di pause-pause gitu ya. Hmm. Kalau Hana berapa lama bikin Saya 1 dashboard jam yang setengah. 1 jam setengah? Itu mulai dari bikin background-nya apa enggak? Kamu bikin background dari awal apa dari ambil dari PPT doang background? Eh, kan kalau background saya udah waktu di kelas ya Pak. Udah Jadi buat ya? pas Iya, di pas buat. Jadi langsung tinggal masukin lanjut. ke situ aja. Iya. Ya, standarnya sih gitu ya. Standarnya itu sebenarnya 1 jam 40 menit gitu ya, bikin dashboard. Kalau udah ada background-nya ya. Background pun kalau udah terbiasa sebenarnya cepat ya. Kita tinggal nyari gambar, terus masukin. Kita tinggal adjust yang kemarin itu tinggal diubah-ubah aja bisa gitu ya. PPT kemarin tuh. Kalau tinggal ganti background-nya doang kan. Kalau misalkan kotak-kotaknya masih sama, tapi kalau kotak-kotaknya beda ya kita bikin lagi kotak-kotaknya itu ya, segi panjang. Oke, ini udah ke download. Kita coba lihat. Dari mana kita mendapatkan inspirasi dashboard? Ini kan yang tugas perempuan ini kan dia dimodifikasi ya, dimodifikasi dari kekurangannya, sama mungkin dari pewarnaannya juga. Kita coba lihat ya, ini siapa ya? Kamu, Ana udah dirubah juga dari yang sebelumnya? Tidak, tapi nggak spesifik diubahnya Pak. Udah terlalu banyak. Iya, nggak Catnya terlalu masih sama, banyak. cuma warna doang. Beberapa, satu doang deh kayaknya yang diubah sama saya. Chartnya. Yang lain ada nggak yang agak banyak ubahnya? Buat contoh, ya kan ya biasanya coba Naila ya. Wah, ini backgroundnya apa nih? Nomor dashboard. Ini berarti si Naila ini mengubah tema warnanya ya, tema warna backgroundnya, sama tema warna cat. Tapi justru ada kekurangannya di sini. Jadi catnya ditenggelam. Ketika kalian backgroundnya biru gini, dominan biru, dan catnya juga biru gini, ini jadinya dia tenggelam sama backgroundnya. Ya enggak? Bandingkan sama yang tadi ini. Ini justru dia nggak tenggelam, tapi dia kontras, muncul gitu. Ya kan? Karena dia pakai merah ya. Backgroundnya ungu, dia pakai putih sama merah, sama hijau, jadi dia lebih keluar. Tapi kalau misalkan warnanya sama, kayak gini, temanya, backgroundnya biru, tapi catnya biru juga, jadinya nggak terlalu kelihatan ketika kita baca gitu. Nah, sebaiknya ketika backgroundnya biru, kamu bikin warnanya yang agak kontras juga gitu. Nggak biru-biru semua. Karena secara visual kalau kita ngeliat kayak gini, coba ya, kita akan, ini belum jadi satu sketch ya. Apa mungkin warna belakangnya, background belakangnya terlalu kurang transparan ya? Kayaknya background belakangnya ini ya, si apa namanya Nela ya. Background belakangnya ini belum terlalu transparan nih, biru belakangnya. Bukan yang kotak-kotaknya ya, kotak-kotaknya udah transparan, tapi belakangnya lagi dia terlalu tebal warnanya. Jadi dia menutup yang lainnya. Kalau misalkan yang customer certification ini udah kontras warnanya masih bisa lah gitu. Ada merah, oranye, hijau. Birunya dia agak sedikit tenggelam ke biru. Maka kalau variasi warna itu kombinasi warna kita perlu lihat yang ini kalian lihat nggak? Ada nggak di dalam chartnya ini warnanya yang ungu juga? Kebanyakan mungkin ada yang bagian sini doang ya, di yang customer acquisition. Ini ada ungunya kotak-kotak ya, tapi dia ada merahnya. Cuman dia dari segi angkanya kontras putihnya kelihatan, ya kan? Karena backgroundnya kan agak gelap ya. Yang lainnya juga nggak ada tematik ungunya. Gitu.
dari segi chartnya nggak ada yang dirubah ya. Oh, chartnya kamu pindah-pindahin ya. Dipisahin ya, ini si Naila dia misalkan line chartnya sama mapnya ini dia tampilkan ya nama negaranya itu bagus juga. Cuma dari segi warnanya aja sih masalahnya. Warnanya jangan sama dengan backgroundnya. Kalau ini warnanya diganti, tema warnanya mungkin lebih bagus. Change color. Tema warna apa yang cocok nih? Yang kontras sama warna biru. Dia kan milihnya yang ini ya, colorful ini ya. Gini kontras nggak? Ini justru lebih kelihatan kalau yang ini. Dibandingkan dia warnanya biru juga. Ini lebih muncul. Kan nggak? Dia lebih muncul dari warna background biru. Ini mungkin juga nih ya, nama catnya. Nama catnya kita lihat desainnya, kita ganti colornya. Ini masih ada birunya. Kalau monokromatik itu satu warna ya. Satu warna itu bagus juga. Jadi yang tebel, tebel tipis doang gitu ya. Kayak gini lebih keluar warnanya. Monokromatik gitu. Jadi kontras. Gitu ya. Kan udah keluar kan warnanya kalau kayak gini. Mungkin nih dari backgroundnya juga nih. Backgroundnya ketebalan. Pasti transparan lagi nih background. Kita coba deh cari di Google nih. Customer. Untuk inspirasi dashboard. Customer success dashboard. Di bagian gambar. Ada yang kayak gini sebelah kiri ya. Nih ada yang bikinnya kayak pakai speedometer gitu ya on time. Ini juga bagus. Ini buat inspirasi. Jadi kalian nyari inspirasi itu di Google aja ya. Ini tadi. Biasanya suka ada yang komentarin tuh kalau di upload gini di Microsoft ini ya. Ini kan contoh dashboard ya. Tapi dia bikinnya pakai Power BI. Nanti ada yang ngasih komentar gitu. Ini loading. Nah ini. Mirip kayak tadi kan sebenarnya bentuk tematiknya ya. Kotak-kotaknya kan sama ya. Cuman dia menggunakan di bagian line chartnya dia ganti kayak gini ya. Terus dimasukin nih angka-angkanya. Untuk deliveries-nya dia pakainya ini ya, yang kayak speedometer gitu ya. Ini disebutnya, nggak bisa diklik ini. Kadang ada yang pakai bentuk chart ini juga ya. Terus dia pakai slicernya di bawah itu cuma satu baris doang. Dia pakai drop down box gitu. Ini bisa di edit, ini bisa kita coba langsung di ini. Coba deh, saya share dulu deh linknya. Biar kalian bisa buka-buka juga. Ya, customer satisfaction dashboard. Kalau yang customer satisfaction-nya udah hampir sama, cuma dia nambahin ada kayak bintang gitu ya. Ini bintangnya kayaknya cuma struktur gambar doang sih. Dia nyari gambar bintang 5 gitu ya, buat tambahan aja. Acquisition-nya sama, eh, cuman ini lebih simpel dari segi slicernya. Karena dia pakainya drop down box ya, nggak makan tempat. Gitu. Saya juga biasanya pakai kayak gini sih. Di dashboard Cockpit saya juga pakainya kayak gitu, drop down box. Kalau petanya dia nggak dinamain negaranya, mungkin takutnya kalau ada nama-namanya dia, tapi boleh juga sih tambahin. Kalau di sini udah ada datanya juga. Oke, kayak gitu ya. Jadi di sisa waktu ini kalian coba
Ini yang udah kalian buat, kayak tadi lagi ya, disesuaikan page-nya. Bikin dari page layout, kemudian size-nya pakai 4, orientation-nya landscape, margin-nya sama kayak tadi pokoknya ya, disesuaikan dengan page. Terus di checklist ya, center on page-nya di checklist. Oke. Awalnya apa dulu nih? Berarti background-nya dulu ya. Background-nya itu akan saya geser sesuai ukuran yang garis putus-putusnya. Oke. Baru kita pilih apa tadi? Home, find and select object. Kita blok semua. Udah, klik kanannya di bagian yang ada buletannya itu, baru pilih grup. Jika udah ke grup, nanti udah ikut semua nih kan ya, nggak ada yang ketinggalan. Kita kecilin di pojok kanan bawah, ada tanda lingkarannya, sesuaikan aja ukuran page. Jadi setelah itu tinggal apa, menyesuaikan aja nih si text box-nya, dikecil-kecilin, digeser-geser. Ini kan text box sama elipnya kalian perlu sesuaikan. Kalau ada yang kurang geser, chartnya kalian sesuaikan. Ini kalau di klik kanan lagi di ungroup, baru kita sesuaikan geser-gesernya per satu. Ini select objeknya jangan lupa dimatiin. Ini ya. Sesuaikan dengan lebar kotak kalian. Ini posisinya custom section-nya dikecil-kecilin hurufnya gitu ya kayak tadi. Kecil sama ditarik kalau nggak muat ke samping. Hurufnya ini udah 10 ya dia. Bisa aja yang ellipse-nya itu digedein atau hurufnya dikecilin lagi. Berarti ini apa namanya? Naila ya. Dipanjangin aja lagi dikit ya, background ellipse-nya. Nah, gitu. Yang lain-lainnya coba dikecil-kecilin hurufnya, disesuaikan. Gini. Ini gambarnya belum. Gambar. Ada delete verse di sini. Ini siapa ini? Ini delete verse-nya harusnya di bawah ya. Oh, oh iya, dia berubah-ubah tadi catnya ya. Delete verse-nya tadi mana? Oh, double nih ya. Delete verse-nya udah ada. Ini sebenarnya harusnya di grup dulu ya, di bagian ini. Yang ellipse-nya, text box-nya sama gambar icon-nya ini bagusnya di grup dulu. Saya ulangin ya. Select object, udah. Kita mengambil bagian, saya mau mindahin ini bagiannya sama ellipse-nya sekalian. Tapi masalahnya ngebloknya ini. Saya akan kasih ruang sedikit dulu di atas. Ini agak-agak tricky sedikit. Mungkin nggak bisa di insert column.
gara-gara backgroundnya ini ikut terus ya, dibikin center back aja. Kayak gini juga nggak apa-apa, geser, digesernya sekalian sama textbooknya. Oke, kayak gini. Line chartnya ini agak kepanjangan, berarti kita geser dulu. Dia kelebihan dari kotaknya ya. Terus ini ada icon salesnya. Oke, apa lagi ya. Ini juga customer apa nih? Customer acquisition-nya hurufnya 8, geser ke kanan, digedein ellipse-nya. Ini sales apa dia? Sales. Dan kepanjangannya nggak sih? Oh, sales doang. Targetnya ini masih kepotong. Mungkin 10. Persentasenya juga 12, kecilan 14, masih kecil. 14 masih kecil. 16 gitu. 16 aja. Ini juga 16. 2%-nya hurufnya 16. Konten sama return-nya dikecilin. Udah. Lagi? Udah ya? Ini tinggal geser doang dikit nih. Ellipse-nya. Oke, jadi sama bagian slicernya. Kurang diturunin ke bawah dikit. Biar kelihatan. Sama geser ke kanan. Step-nya dikecilin. Dibikin 2 kolom aja. Turunin ke bawah slicernya. Kemudian ini customer acquisition-nya. Udah. Oke, udah rapi. Customer dashboard-nya ya, kurang kecil. Udah 40 aja kurang. Di sini Naila ini nggak pakai chart baru ya. Chart yang lama masih dipakai semua, cuman posisinya dirubah. Sama ada bagian map-nya ditambahin nama-nama negara. Oke, nanti kalau udah disimpan ya, disimpan juga. Ini save as, taruh di mana ya? Oke, ya. Ini kalian nama file disamain ya? Sama apa beda? Bedanya apa sama yang asistensi nama file? Kalau bisa dibedain aja ya. Nanti ketika diupload ini uploadnya tadi di sini ya. Di teman 10 tugas asistensi. Tugas asistensi. Bukannya 9, yang 10. Pertemuan 10.
Sama kalian bikin PDF juga, yang ini sama juga ya PDF. Jadi nanti kalian ada 4 file yang akan diupload. Excelnya ada 2. Excel yang pertama yang masih mirip sama yang video itu. Excel yang keduanya yang ini ya, yang udah kalian modif tapi disesuaikan ukuran page-nya. PDF-nya masing-masing. Dibikin PDF-nya. Jadi nanti ada 4 file. Saya coba lihat di sini pertemuan ke 10. Kalian uploadnya nanti di bagian pertemuan 10 ini tugas asistensi ya. Sampai jam 12 malam nanti. Setelah ini kan ada kuliah lagi nggak? Ada, Pak. Ada. Ada. Ada ya. Nanti buat minggu depan, saya kasih kalian dataset. Ini dataset RAR ini ya. PI 10 strip dataset RAR. Kalian download datasetnya. Terus kalian buat dashboardnya bebas. Sesuai dataset ini. Saya nggak patokin. Kalian akan menemukan bahwa, saya tunjukin dulu ya. Saya taruh di sini. 2 menit lagi. Di download. Nanti kan ini datasetnya RAR ya. Dataset titik RAR. Kalian ekstrak dulu ya. Ekstrak. Klik kanan, WinRAR, ekstrak to dataset. Atau ekstraktir juga bisa nih. Ekstraktir aja ya. Nanti akan muncul folder dataset. Isinya bukan hanya satu file Excel. Jadi ini kalian harus bisa mengcombine. Ini adalah data penjualan ya dari Shopee. Data penjualan per bulan. Ini data real nih, data dari Shopee saya. Saya punya toko di Shopee. Saya bisa download data penjualannya per bulan. Kalau kalian lihat ini ada tahun ya, 2025 bulan 2, 2025 bulan 3, dan seterusnya. Sampai 2026 bulan 3. Ya, Maret ya. Kalau yang April kan belum full ya, bulan April. Gimana caranya kita menggabungkan? Nah, ini di akhir-akhir ini saya akan tunjukin cara gabungin Excel yang banyak itu. Jadi satu file doang. Kalian buka dulu Excel kosong. Terus kalian pilih file. Bukan file. Kalian pilih data. Pilih get data. Get data. Pilih from file. Pilih from folder. Nanti kalau ada yang ketinggalan, lihat rekaman ya. From file, from folder. Kalian buka tadi di mana? Ini ya. Ini datasetnya yang ini. Jadi yang kalian klik foldernya, nggak usah diklik dalamnya, tapi foldernya aja kalian klik. Klik foldernya, terus open. Ini kalau kalian buka emang kosong, karena dalamnya nggak ada folder lagi. Ini kan kita memasukinnya dari folder. Nanti dia akan loading. Di bawah sini ada combine. Combine, kalian pilihnya combine and transform data dulu. Kenapa perlu ditransform? Karena kita mau lihat tipe datanya udah sesuai atau belum. Kita pilih combine and transform data. Nanti dia akan masuk ke bagian Power Query. Power Query ini adalah menu untuk transformasi data ya. Terus pilih order sini, diklik ordernya buat lihat isi datanya ya. Baru kita klik OK. Ini nanti kalau di dunia real kayak gini ya, di dunia kerja kalian ada tahapan pre-processing datanya dulu. Karena nggak semua data itu udah bersih. Kalian kan kemarin tuh pakai data-data Excel-nya yang dikasih sama Mas Lancoko itu udah bersih mungkin Excel-nya. Kadang ada juga data-data yang perlu kita tambahin kolomnya kah gitu. Atau misalkan tipe datanya masih salah, kita rubah dulu. Itu merubahnya di Power Query ini. Di sini ada kalian bisa lihat ada yang tulisannya kiri di masing-masing kolom ini ada ABC. ABC itu artinya datanya teks tipenya. Dan yang lain-lain juga.
Jadi kalian cek nih, kalau tipe datanya tanggal sama jam, ini nanti date time ya. Dia udah sesuai nih, karena dia ada tanggal sama waktu. Kalau yang nilainya nilai harga awal atau jumlah ini, dia udah numerik nih, 1, 2, 3 ini numerik. Ini tipe datanya udah sesuai semua. Nanti kalian bikin dashboardnya, kalian akan pakai provinsinya kah gitu ya, buat map gitu. Terus kalian pakai lagi total pembayaran pembelinya gitu ya. Nih ya, total pembayaran kalian pakai nih, buat revenue-nya ya. Nah, saya ingin kalian nambahin satu kolom lagi. Ini kan produknya itu ada banyak produk ya. Tapi sebenarnya cuma ada dua kategori produk. Ini kalau lihat dari nama produk, kelihatan nggak? Ada buku, ada privat. Kita akan bikin satu kolom tambahan di mana mengkategorikan nama produk ini menjadi dua doang, buku dan privat. Saya akan menggunakan menu transform di sini. Kalian pilih di menu atas ini ada transform di sampingnya home. Bukan transform, add column, menu add column, terus conditional column. Terus kalian pilih namanya apa kolomnya, misalkan namanya jenis produk. Terus kalian pilih dari kolom apa? Dari kolom produk. Pilihnya kolom name. Terus operator equal, kemudian di sininya kita harus masukin namanya ya. Namanya IG. Ini ya, privat PPA SIMAK UI Pasca Sarjana 2025. Misalkan ini. Nanti akan diganti dengan privat doang. Karena namanya kan panjang. Kita akan ganti dia nama panjangnya jadi privat. Terus else-nya selain ini akan kita tuliskan sebagai buku. Karena kan kategorinya cuma privat sama buku ya. Jadi kita pakai if else. Terus oke. Nanti akan muncul nih jenis produk, buku sama privat. Tuh. Udah ini doang yang perlu ditambahin kolomnya. Baru setelah itu kalian pilih file, close and load. Setelah ini lalu kalian bikin dashboard. Jadi ini langkah awal ya. Ketika kalian dapat data Excel yang beberapa Excel ya per bulan gitu, kalian bisa menggabungkannya sekarang. Ini juga nambahin kolom baru. Di sini kalian bikin nih dashboardnya. Pakai backgroundnya, mau pakai background yang tadi yang kalian modifikasi boleh. Chart-chartnya sesuaikan juga dengan datanya. Jadi ini buat tugas minggu depan. Bikin ini. Ya, ada pertanyaan sampai sini mengenai tugasnya sebelum kita akhiri? Aman? Jadi saya aman, Pak. Aman ya. Nanti kalian kalau ketinggalan bisa lihat recordingnya. Oke, kita sampai sini dulu ya. Absensinya jangan lupa diisi di Mas. Kalau ada yang kelewat nanti saya expand lagi di absen. Makasih semuanya ya. Kita sampai sini dulu ya. Terima kasih, Pak. Masih juga, Pak. Oh iya, jangan lupa di Boleh screenshot ya. Pak. Topik lupa di screenshot. Saya sudah screenshot kok, Pak. Oh, udah tadi ya. Oke, kasih silakan live ya. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Nah, like.